Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam mata kuliah teknik penulisan dalam bentuk daring ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sistematika penulisan skripsi bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari ada halaman judul ya, kemudian bisa dilihat, kita mulai dari halaman judul terlebih dahulu ya. Halaman judul ini terletak setelah cover atau setelah sampul skripsi ya. Ini terdiri dari yang pertama ada judul, kemudian tulisan skripsi, kemudian tujuan dari ditulisnya skripsi, kemudian ada logo, setelah itu ada identitas, yang terakhir ada lembaga yang menerbitkan. Kita mulai dari yang pertama adalah judul ya. Untuk penulisan judul menggunakan fontnya 14 boleh atau 16. Cetak tebal, semuanya menggunakan huruf kapital ya. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul adalah pemenggalan kata. Disesuaikan dengan istilahnya sesuai dengan ya keenakan dibaca ya. Di sini ada judulnya pengaruh fasilitas perpustakaan terhadap minat kunjung pemustaka di Balai Layanan Perpustakaan BPAD-DIY. Ya, ini ada yang kurang enak didengar ya. Kalau di di jeda ya, di Balai Layanan Perpustakaan BPAD-DIY. Seharusnya D-nya ini ditaruh di bawah. Jadi pengaruh fasilitas perpustakaan boleh seperti itu, bawahnya terhadap minat kunjung pemustaka, kemudian bawahnya ada di Balai Layanan Perpustakaan BPAD-DIY. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan penjedaan dari sebuah kata. Bentuk dari judul ini adalah piramida terbalik ya, jadi yang paling atas itu yang paling panjang dan seterusnya ya. Kemudian ada tulisan skripsi, ditulis menggunakan huruf kapital, dicetak tebal ya, fontnya 12. Kemudian tujuan dari ditulisnya skripsi ini diajukan kepada program studi ilmu perpustakaan dan informasi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana. Yang perlu diperhatikan untuk tujuan ini adalah penulisan ini ditulis awalnya kapital ya, kecuali itu ada kata tugas, ada kata depan, nah itu menggunakan huruf kecil. Di sini contohnya ada kepada, ditulis dengan huruf kecil. Kemudian program studinya cukup program studi ilmu perpustakaan tanpa informasi. Jadi ditulis program studi ilmu perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Ya, ini yang perlu diperhatikan itu ya. Ada kata kepada, dan untuk ini ditulis menggunakan huruf kecil. Berikutnya ada logo. Logo di sini untuk halaman sampul kalau bisa berwarna ya, yang asli. Untuk diameternya 6 cm. Logonya seperti ini tanpa ada ketentuan nama di bawahnya. University of itu enggak ada aturannya seperti itu ya. Oke. Kemudian ada oleh. Nah, olehnya ini ditulis huruf kecil O-nya ya, oleh .2 Maulidah Hidayah name ya. Untuk nama seseorang sesuai dengan POEBI diawali dengan huruf kapital tanpa gelar dan tidak boleh disingkat ya. Kemudian bawahnya name. Ini sudah benar, tidak usah menggunakan
kata NIM titik, itu nggak usah, langsung 12 14 dan seterusnya. Yang berikutnya ini adalah lembaga, ini juga piramida terbalik ya, program studi ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi tidak ada dan informasinya dihapus, jadi cukup program studi ilmu perpustakaan, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri boleh ya, kemudian Sunan Kalijaga di bawahnya, Yogyakarta baru tahunnya ya. Untuk spasi halaman judul ini satu semuanya, spasinya rapat ya. Jangan lupa karena ini halaman judul, maka di sini wajib diberi nomor halaman. Letaknya di bawah tengah menggunakan Romawi kecil. Ini adalah pengesahan berikutnya ya. Setelah itu ada nota dinas ya. Nota dinas seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan judul ya, jangan lupa. Jadi menulis judul sesuai dengan POEBI itu ada dua tata cara. Tata cara yang pertama adalah dipetik ya, dengan ada tanda petik. Kemudian tata cara yang kedua adalah ditulis miring atau dicetak miring. Jadi pilih salah satu. Kalau sudah dipetik berarti tidak usah dicetak miring. Kalau sudah dicetak miring tidak usah diberi tanda petik ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah penggunaan kata terima kasih itu dipisah ya, biasanya di bawah ini. Kami mengucapkan terima kasih. Nah, ini terima kasihnya dipisah. Yogyakarta pembimbing ya, nama tidak usah dicetak tebal namanya dan tidak usah di garis bawah. Gitu. Kemudian diberi halaman, kemudian surat pernyataan. Ya, yang perlu diperhatikan juga ini judul. Kalau yang tadi di nota dinas itu judul dipetik, maka di surat pernyataan keaslian harusnya penulisan judul juga dipetik. Nah, ini yang sering terjadi ditemui ya di skripsi yang baru ditulis itu, ini kesalahannya ya. Jadi harus konsisten dalam penulisan judul. Kalau memang dipetik berarti dipetik semua ya, baik nota dinas maupun surat pernyataan keaslian ya. Berarti ini kurang dipetik. Kemudian ya sudah lengkap ini ya, sudah dilengkapi materai, tanda tangan, nama terang sama NIM untuk nota dinas. Berikutnya adalah moto. Moto ini wajib ada, walaupun kadang ini hanya istilahnya kalau jika ada ya. Jadi silahkan Anda dikasih moto aja. Moto ini tulisannya sudah benar, T-nya 1. Jangan sampai Anda menulis moto T-nya 2. Nah, di moto ini silahkan Anda tulis moto yang berhubungan dengan penelitian Anda. Nah, jangan lupa diberi sumber. Nah, pada skripsi ini tidak ada sumbernya, harusnya di sini ada sumbernya dari siapa begitu ya. Kalau memang itu moto buatan kamu berarti ya ditulis namamu di sini ya untuk moto. Berikutnya adalah persembahan. Nah, persembahan ini isinya adalah istilahnya mempersembahkan karya ini untuk siapa. Boleh ditulis paragraf seperti ini atau boleh di sub di poin-poin, nah, tetapi menggunakan penomoran ya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta ya. Satu, namanya skripsi ini penulis persembahkan kepada titik 2, 1 keluarga tercinta, Ibu Jamilah yang telah dan seterusnya, 2 Bapak dan seterusnya gitu ya. Untuk persembahan ini tidak ada batasan ya. Yang penting di akhir nanti untuk alma mater yang terakhir. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan kata sapaan, penulisan nama ya. Ini kata sapaannya sudah benar, Ibu Jamilah diawali dengan huruf kapital. Jamilah ini nama orang berarti diikuti dengan huruf kapital. Bapak Subagi juga sama ya. Ya, untuk persembahan yang diperhatikan adalah penulisan nama ya, nama menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah intisari. Nah, intisari kita menggunakan intisari bukan abstrak ya di pedomannya.
Kemudian diikuti dengan nama, tahun, kemudian judul. Nah, ini judul ini tadi sudah dikatakan kalau petik semua. Kalau dicetak miring semua. Intisari ini dalam bentuk paragraf ya, satu paragraf ya, ditandai dengan menjorok. Berarti ini tidak menjorok, berarti ini harus dibuat paragraf, artinya harus menjorok ya. Intisari itu berisi tujuan, kemudian metode yang digunakan ya. Setelah metode yang digunakan ada hasil, kemudian ada saran ya, di akhir ada saran. Oh, ini enggak ada ya. Jadi isi dari intisari adalah tujuan, metode, hasil, dan saran. Kemudian tulisan intisari ini maksimal 350 kata, itu maksimal. Kemudian diikuti dengan kata kunci, terdiri dari 3 sampai 5 kata ya. 3 sampai 5 kata. Ini ada frasanya ya, minat kunjung itu kan frasa. Jadi ini tidak baik ya. Oke. Intisari ini disajikan 2 bahasa. Yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya adalah kata pengantar ya. Kata pengantar ini terdiri dari pembukaan, ini namanya pembukaan ya, paragraf pembuka. Kemudian ada isi ya, isinya adalah ucapan terima kasih ya. Yang pertama yang harus Anda ucapkan terima kasih paling tinggi adalah dekan ya. Biasanya dekan itu memberi izin penelitian Anda ya. Jadi ini enggak ada dekan ya, adanya wakil dekan. Dr. Maharsi M. Hom selaku wakil dekan bidang akademik Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga yang telah bla bla bla. Jadi sebutkan peran dari yang Anda tulis di sini apa ya. Oke, kemudian setelah dekan atau wakil dekan, kemudian ada ketua jurusan, PA bisa, pembimbing boleh terima kasih boleh tidak, kemudian dosen tentu, kemudian pejabat dari tempat penelitian jika itu Anda melakukan penelitian di sebuah lembaga ya, pejabatnya. Kemudian yang berhubungan langsung dengan penelitian Anda, ada informan, jelas ya, ada informan, kemudian ada pembimbing mungkin ya di situ, kemudian perpustakaan ya, teman-teman dan seterusnya boleh ditulis di sini. Kemudian ini adalah penutup ya, paragraf penutup. Kemudian diikuti dengan waktu, tempat Anda membuat kata pengantar, kemudian cukup ditulis penulis ya, jadi tidak usah ada namanya, cukup penulis. Yang perlu Anda perhatikan ini ada terima kasih ya. Terima kasih tadi di awal sudah saya katakan, penulisan terima kasih itu dipisah ya. Kemudian untuk kata pengantar yang perlu diperhatikan adalah kalau ada gelar maka tidak usah menggunakan kata sapaan. Contoh, ini contoh yang salah ya. Ibu Marwiyah SAG SSM LIS. Kalau sudah ada gelar tidak usah menggunakan kata sapaan. Pilih salah satu. Berarti silakan Anda gunakan gelar saja. Marwiyah SAG SSM LIS. Gitu ya. Kemudian siapa saja yang diberi ucapan terima kasih selain yang berhubungan langsung dengan penelitian Anda, yaitu jadi gini, kalau persembahan, jadi selain persembahan, jadi persembahan itu khusus ya, maksudnya persembahan antara nama yang ada di persembahan sama nama yang ada di dalam kata pengantar itu harus berbeda. Kalau persembahan itu biasanya orang-orang terdekat ya, yang memotivasi Anda dan seterusnya, itu di persembahan. Kalau kata pengantar yang berhubungan dengan penelitian Anda ya. Jadi yang ada di persembahan
tidak usah ditulis lagi di kata pengantar. Untuk kata pengantar maksimal 2 halaman saja ya, ini sudah benar 2 halaman. Selanjutnya adalah daftar isi. Nah, daftar isi ini ditulis sesuai dengan yang ada di daftar isinya di situ ya. Oke, dari judul sampai terakhir adalah lampiran. Ya, ini sudah benar, ada daftar isi, ada halaman ya. Yang perlu diperhatikan adalah yang dicetak tebal hanya tulisan daftar isi saja. Daftar isi di sini hanya ini saja yang dicetak tebal, yang lain tidak dicetak tebal. Nah, ini disesuaikan dengan isi dari skripsi tersebut ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah penulisan kata depan ya di sini. Nah, ini sudah benar kata depan di, ke, dan itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini kurang ya, kurang lampiran. Jadi setelah daftar isi ditulis lampiran halaman berapa. Setelah daftar isi ada daftar tabel jika ada tabel di situ ya. Penulisannya tabel 1 pengunjung balai. Nah, ini harus dirapikan. Bulan ini harusnya harusnya terletak di bawah P-nya ini. Jadi yang rapi tulisannya ya. Yang perlu diperhatikan untuk daftar tabel adalah dicek lagi halamannya sudah benar atau belum ya. Kemudian yang kedua judul. Nah, judul ini sudah sesuai dengan judul yang ada di dalam skripsi atau belum, itu ya yang perlu diperhatikan. Ini untuk judul ditulis diawali dengan huruf kapital ya. Ini ada kesalahan tulis ya, rekapitulasi jawaban indikator. Nah, J-nya ini harusnya kapital ya. Kemudian penulisan sub di sini digabung ya, dirangkai ya, sub variabel. Begitu. Ini jawaban ya, J-nya besar. Daftar tabel jika ada. Kemudian daftar gambar, ini sudah benar, gambar 1 sudah halamannya sudah rapi ya. Setelah daftar gambar, kalau ada tabel gambar itu ya, jika hanya terdiri dari 1 atau 2, jadi kalian membuat daftar itu ya. Daftar itu jika minimal daftarnya, isi daftarnya itu 3. Jadi jika ada tabel itu 3 tabel, maka silahkan Anda membuat daftar tabel. Tetapi kalau ada tabel dalam skripsi Anda itu tabelnya hanya 1, maka tidak usah membuat daftar tabel. Kemudian kalau gambar juga sama, kalau gambarnya hanya 2, nggak usah membuat daftar gambar ya. Jadi daftar itu dibuat daftar tabel, daftar gambar, daftar bahkan daftar grafik itu dibuat jika lebih dari 3 jumlahnya ya. Jika kurang dari 3 maka tidak usah membuat daftar. Nah, daftar yang terakhir adalah daftar lampiran. Nah, ini jika ada lampiran maka wajib membuat daftar lampiran ya. Oke. Untuk daftar lampiran ini sudah benar cara penulisannya, tetapi ada kesalahan sedikit ya. Lampiran 1 titik ya, padahal yang lain pakai titik semua. Di sini ada gambar 5 titik ya, maka di lampiran ini juga ada titiknya setelah angka. Lampiran 1 titik angkat penelitian dan seterusnya ya. Diperhatikan juga halamannya. Apa saja yang perlu dilampirkan ya. Ya, yang perlu diurutkan biasanya surat izin penelitian ini paling akhir ya. Oke. Itu saja tambahan penjelasan mengenai bagian awal ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.